Ya, jadi latar belakang saya itu tadi, kemudian saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan asing di Jakarta sebagai AI engineer atau programmer untuk kecerdasan buatan. Ini website, saya juga memiliki sebuah usaha website yang mengajarkan coding, ini secara gratis, namanya ahlicoding.com. Jadi kalau misalnya mau teman-teman mau belajar mengenai bahasa programan, ada di sini. Ini gratis di sini, bisa dibaca-baca aja di www.ahlicoding.com. Ya, jadi saya dapetin ininya dari Google AdSense, dapetin penghasilannya dari Google AdSense. Jadi semakin banyak yang mengunjungin, ya semakin banyak ininya. Tapi di sini semua materinya insya Allah gratis. Gitu. Nah, ini juga kali coding ini ya untuk di khusus buat STI Alkata, saya sudah bicara dengan Ustadz Agus Damanji. Ya, insya Allah setiap hari Sabtu saya akan kita akan menyelenggarakan program untuk transformasi digital. Jadi saya menamakan ini ya ngaji iptek ya. Ngaji, tapi kok membahas iptek ya? Apa ini mungkin sesuatu yang lain ya? Biasanya kita ngaji agama, tetapi kali ini kita mengaji bukan hanya ilmu agama, ya hanya sedikit porsi ilmu agamanya, tapi lebih kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan semoga ini bisa memberi manfaat. Ya kan, jadi kenapa kita mengaji iptek? Ya karena iptek itu bisa membawa kemaslahatan, insya Allah ya, bagi kita, ya kan. Dan mudah-mudahan juga membawa manfaat bagi Sufah ini. Nah, jadi ini adalah pada tanggal 30 Januari 2021. Ini adalah ngaji iptek yang pertama yang sesuai mengembang misi sesuai yang sudah kita bicarakan kemarin, yaitu untuk melakukan transformasi digital. Nah, di sini acara ini direkam di OBS yang kemudian akan saya masukkan ke YouTube. Jadi kawan-kawan kalau yang kelewatan bisa di-upload, bisa dilihat lagi di YouTube di channel Ahli Coding di YouTube. Nah, dalam ngaji iptek ini ada 2 sesi ya yang diselenggarakan insya Allah setiap hari Sabtu, yang pada tujuannya adalah setahap demi tahap kita dalam proses menuju transformasi digital. Yang pertama, ngaji yang sesi pertama adalah kita akan membawakan sebuah teori dasar. Yang kedua adalah aplikasi dasar langsung. Aplikasi dasar itu berupa implementasi. Jadi ini yang berkaitan dengan hal-hal teknis. Ya, saya paham mungkin teman-teman sekalian kalau berkaitan dengan teknis tidak bisa sekali atau 2 kali langsung bisa itu. Maka dari itu ngaji iptek ini direkam di YouTube supaya bisa nanti diputar ulang lagi untuk dipelajari kembali. Ya. Baik, yang pertama ini pada sesi pertama kali ini ngaji iptek akan saya bawakan materi mengenai yang namanya budaya kerja 4.0, yaitu budaya kerja yang untuk mendukung transformasi digital tadi. Ya, mungkin tadi sama Pak Agus Sudarmaji sudah dikasih pengantar sebelumnya ya mengenai apa itu transformasi digital. Nah, sekarang saya akan membahas kenapa transformasi digital itu harus dilakukan. Ya, kenapa ada tuntutan untuk melakukan transformasi digital 4.0? Ya, karena itu berkaitan dengan budaya kerja 4.0. Jadi kita akan singgung kembali apa itu yang dimaksud dengan budaya kerja 4.0. Maksudnya apa itu budaya 4.0? 4.0 itu adalah melambangkan dari budaya industri atau dari revolusi industri. Ya. Jadi revolusi industri itu saat ini sudah terjadi 4 kali. 1.0, 2.0, 3.0 dan terakhir 4.0. Ya.
Tempat revolusi industri pertama kali kalau belajar sejarah dimulai kapan? Yang ke-10 sekitar abad 19 ketika ditemukannya mesin uap ya. Di situ adalah peralihan dari tenaga alam ke tenaga mesin bikinan manusia. Tenaga alam maksudnya apa ya? Maksudnya ya kuda gitu kan, kincir angin. Tadinya kan kalau untuk menggerakkan mesin itu menggerakkan sesuatu, menggiling gandum atau memintal benang atau menarik beban itu kan pakai kuda. Tapi dengan ditemukannya mesin uap, ya, maka saat itulah dimulai revolusi industri karena saat itulah manusia mulai mengenal yang namanya efisiensi. Ya, nah penggunaan tenaga mesin ini mempengaruhi aspek semua kehidupan, sehingga perubahan sosial budaya terjadi di mana-mana. Termasuk yang kita lihat adalah penghapusan perbudakan. Ya, salah satu sisi baik dari revolusi industri. Jadi kalau kita mau mengkaji ke semua sejarah, ya, baik sejarah Eropa, sejarah Barat maupun sejarah Islam sendiri, yang namanya perbudakan itu ada, ya. Rasulullah juga diwariskan oleh ibunya itu budak. Ya, kalau nggak salah ya, kalau nanti mungkin bisa baca sirahnya. Seorang budak, Rasulullah waktu kecil diwariskan sama Siti Aminah itu seorang budak. Ya, kemudian dimerdekakan oleh beliau ketika sudah dewasa. Nah, di sini saya ingin mengatakan, apakah Islam itu ingin menghapus perbudakan? Iya. Agama Islam diturunkan insya Allah ya untuk menghapuskan perbudakan, tetapi ini sepengetahuan saya tidak secara radikal. Jadi begitu turun budak itu harus nggak bisa, nggak boleh begitu. Kenapa? Karena kalau itu dilakukan maka perekonomian bisa hancur. Mengapa hancur? Karena budak adalah suatu faktor produksi. Ya, jadi faktor produksi itu kan ada mesin, modal, tenaga kerja, dan budak. Ya, budak itu sama dengan kuda sebenarnya. Cuman dia bisa berpikir. Jadi boleh dibilang budak itu kuda yang bisa berpikir. Ya, nah, lewat berpikir. Ya, begitu. Tapi kan dengan datangnya Islam, kebanyakan kufarat itu denda. Kalau kita perhatikan denda itu adalah dengan memerdekakan budak. Kalau diperhatikan ya. Kita bayar denda kalau misalnya naik haji kita melanggar ihram, dendanya kalau masalah kita membebaskan budak. Betul. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung Islam ingin perbudakan itu perlahan-lahan dihapuskan. Nah, tetapi karena budak itu adalah suatu faktor produksi yang bahkan tidak bisa dihilangkan dari waktu ke waktu, sehingga perbudakan belum bisa dihapuskan hingga manusia menemukan yang namanya mesin uap. Dengan adanya mesin uap, perbudakan dihapuskan. Kenapa? Karena tidak efektif lagi kita menggunakan budak. Kita menggunakan budak. Ketika kita menggunakan budak, kita harus memberi makan, harus memberi tempat tinggal. Jika dihitung-hitung, itu akan jauh lebih mahal daripada kita memiliki mesin, memeliharanya. Nah, inilah asal dari revolusi industri pertama. Ditemukannya mesin menggantikan tenaga alam. Kemudian kita bahas revolusi industri kedua. Ini kita bahas sejarahnya dulu ya. Revolusi industri kedua dimulai tahun 1900-an ketika sudah ada assembly line. Dengan kata lain, apa assembly line ini? Spesifikasi pekerjaan, spesialisasi pekerjaan. Saya beri contoh begini assembly line. Ini mobil memang merancang mobil, tetapi ada bagiannya sendiri-sendiri. Ada yang bikin mesinnya, ada yang bikin rodanya, ada yang bagian pasang bautnya, ada yang bagian pasang kacanya, segala macam. Artinya kita membuat satu mobil itu nggak mungkin satu orang ngerjain satu mobil. Ya, seperti aja laptop ini, kita nggak mungkin laptop ini dikerjakan satu orang, tapi dibagi-bagi antara beberapa orang, dan itu akan terjadi spesialisasi. Nggak mungkin dari 100 orang itu
masing-masing orang bikin satu laptop jadi 100, tidak begitu caranya. Tapi caranya adalah dari 100 orang itu ada yang bikin mungkin memorinya, ada yang ngurusin keyboardnya, ada yang ngurusin casingnya. Nah, artinya apa? Di sini ada yang namanya spesialisasi, ya. Nah, spesialisasi inilah yang kemudian dibuat oleh assembly line. Saya bercepat aja. Nah, kemudian revolusi industri ketiga adalah penggunaan robot mekanis. Kalau Anda lihat di sini, itu mulai tahun 1980-an. Ya, 1980-an itu adalah revolusi robot mekanis. Jadi dia digunakan robot, tapi dia hanya terbatas untuk otomatisasi. Jadi kayak assembly line yang tadinya manusia atau pekerjaan las yang butuh presisi digantikan dengan robot. Karena robot itu nggak pernah salah. Kalau disuruh nyolder, kalau manusia kadang-kadang tangannya bergetar. Kalau udah tangannya getar, nyolder salah, gagal. Tapi kalau robot pas, nyolder pas, gitu kan, masukin barang pas. Karena robot tidak kenal yang namanya capek dan salah. Industri keempat, nah ini yang kita bahas. Revolusi industri keempat, zero, itu dimulai pada tahun sekitar 2015-an. Jadi ini baru. Jadi kalau kita berusaha sekarang, itu belum terlambat untuk mengejarnya. Ya. Nah, industri 4.0 ini sangat dibutuhkan yang namanya transformasi digital. Artinya apa? Dalam transformasi industri 4.0, poin pentingnya adalah automasi dan pertukaran data masif, atau boleh dikenal dengan sebutan big data. Ya, 4 komponen industri 4.0 itu terdiri dari 4. Ya, 4.0 ada 4 komponen. Yang pertama, yang poin utamanya adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Mungkin kalau akang-akang teteh-teteh yang sudah pernah menonton film-film seperti Matrix ya, atau Terminator, gimana robot tuh tiba-tiba bisa berpikir dan bisa menguasai manusia. Nah, itu artificial intelligence. Contoh ekstrimnya, di mana mesin punya kesadaran gitu, bisa berpikir, dia bisa mengambil keputusan sendiri. Dan memang sekarang mesin sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Nanti kita jelasin. Yang kedua adalah komponen utamanya big data. Apa itu big data? Big data adalah data ukuran besar. Jadi jangan salah, saya ingatkan bahwa ketika Anda melakukan chatting atau di media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, data yang Anda tuliskan di situ tidak hilang begitu saja. Data itu disimpan di suatu tempat yang disebut server, database. Ya, bayangkan setiap kali Anda chat di WhatsApp, Anda pikir WhatsApp itu kan nyebar kemana-mana. Demikian juga Telegram. Itu tidak hilang, apalagi di Telegram. Telegram nyimpen database-nya bukan hanya di HP, tapi di cloud, di servernya Telegram. Data itu disimpan. Nah, sekarang bayangkan WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, data sebanyak itu, berapa banyak data yang dihimpun dalam sehari? Facebook sendiri, setiap harinya, Facebook.com itu tahun 2015, dia mengumpulkan sekitar 20 terabyte per hari. Ya, 20 terabyte itu berapa byte? Ini katakanlah laptop ini 100 giga, 1 tera. Ya, satu laptop 1 tera, banyak banget ya. Kalikan 20 tera. Jadi itu data apa aja? Data status, data suara, data postingan, data message, itu semua dikirimkan dan disimpan. Pertanyaannya saya, apakah data itu bisa dimanfaatkan atau tidak yang disimpan? Bisa, bagi yang bisa, yang benar. Buat apa? Ya buat kepentingan tertentu. Misalnya bisa dilihat, buat pemasaran ya, yang paling gampang buat pemasaran. Si ini sukanya sama hal begini, jadi kita bisa tawarkan. Saya sukanya misalnya sama IT, ya udah kita tawarin ke Rian ini IT, hal-hal mengenai IT, gitu. Ustaz,
misalnya suka tentang agama, ya udah dibawakan berita mengenai ceramah agama, ustaz-ustaz terbaru segala macam. Makanya kita jangan heran kalau sekarang informasi itu cenderung clustering atau cenderung customisasi. Kita hanya akan diberikan informasi yang sesuai dengan keinginan kita. Ya, itu sebabnya kenapa kita hanya dapat informasi yang kita pengen. Misalnya saya seorang karateka, ya saya cuma dapat informasi di googling. Kok tahu-tahu seolah-olah Google bisa baca pikiran kita. Kita karateka dibawakan berita mengenai latihan dojo, kemudian teknik bela diri. Kok kayaknya Google sama kita CS banget nih, ngerti gitu? Enggak. Terus kita harus suka mancing yang dibawain berita-berita tentang mancing, tentang ikan segala macam. Ini kayak jadi mikir, oh ini Google CS banget sama kita. Enggak. Google membaca data kita. Big data kita tuh disimpan oleh Google. Ya itu ada plus minusnya. Juga Gojek. Gojek tahu kita sukanya kesini, sukanya makan ini. Ya data kita disimpan sama Gojek. Jadi itu adalah big data. Nah, kaitannya dengan sumpah ini dengan maktab. Makanya saya menekankan salah satu pentingnya transformasi digital adalah kita harus merangkum, menghimpun dan mendokumentasikan semua data. Tidak ada istilah data sepele. Semua data itu penting. Tinggal kita mau gunainnya buat apa. Contoh, di maktab ini kita mungkin hanya sepele, mengumpulkan data siapa yang masih jomblo. Itu nggak sepele ya, itu penting ya. Katakanlah begini, data iklan-iklan di sini misalnya, kalau jajan sukanya kemana? Misalnya ada yang suka ayam geprek, ada yang suka apa, itu penting. Data itu nggak ada data yang tidak penting. Kenapa? Ketika ada yang suka yang ayam geprek, ketika di sininya nggak ada, berarti mereka harus mencari kemana? Keluar. Oh dia sukanya keluar, itu kan nyambung datanya. Data itu ada korelasi satu sama lain. Karena itu yang salah satu yang transformasi digital yang paling penting saya tekankan adalah penghimpunan data. Dan tidak ada data yang sepele. Ya makanya kapasitas hard disk kalau perusahaan besar-besar itu luar biasa sekali. Facebook aja 20 tera per hari. Nah yang ketiga adalah Internet of Things. Ya, apa itu Internet of Things? Yaitu kita menjalankan semua device itu berdasarkan cloud dari internet. Saat ini kita menyalakan AC, mematikan lampu itu masih manual. Tapi kalau sudah Internet of Things, kita bisa memerintahkan, misalnya menyalakan semua benda-benda mekanik, termasuk AC, lampu itu dari smartphone kita. Ya, bahkan mobil pun nanti bisa kita panggil pakai smartphone. Itu namanya Internet of Things. Ya, kedepannya apa Internet of Things itu buat logistik. Nanti pengantaran itu udah nggak pakai Gojek, kita pakai drone. Drone dikirimin ke sini. Cuma regulasinya yang belum ada. Dan yang keempat, yang paling awal yang akan kita lakukan pertama kali pelatihan secara aplikatifnya adalah cloud solution. Apa itu cloud? Nah ini cloud itu adalah kita penyimpanan segala macam itu serba online. Kasarnya begitu. Online itu maksudnya di mana? Begini, kita menyimpan data selama ini di mana? Di hard disk ya, di flash disk ya. Tapi kalau kita sudah memiliki paradigma berbasis cloud, data itu sudah tidak disimpan di hard disk, tapi sudah disimpan di internet. Kita semua mengaksesnya di situ. Makanya kita kadang-kadang berpikir, terus gimana kalau Google yang bangkrut, Amazon yang bangkrut? Kalau cloudnya kita hilang gimana? Nah itu jawabannya adalah ya memang kita tergantung sama mereka suatu hari nanti. Kalau untuk data urusan kecil kayak password, email, data itu kita masih bisa simpan di hard disk. Tapi kalau sudah pekerjaan besar, data ukuran besar itu tidak akan bisa disimpan di hard disk. Jadi harus disimpan di cloud. Jadi kita harus memiliki cloud itu banyak. Kalau bisa kita harus punya sistem cloud sendiri seharusnya. Saat ini cuma ada 3 pemain cloud di dunia yang besar. Google, Amazon yang dipakai sama Kang Zainal itu logonya AWS Amazon. Yang ketiga Alibaba Cloud. Itu yang dari Cina sama Amerika. Itu yang utamanya. Nah, itu yang keempat ini adalah yang tongaknya dari revolusi industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 memiliki satu spirit, yaitu menggantikan tenaga manusia.
atau otomasi. Jadi teknologi apapun yang bisa melakukan pekerjaan yang sebelumnya dilakukan manusia, berarti dia sudah memenuhi spirit industri 4.0. Nah, ini contoh revolusi industri. 4.0 adalah computer vision untuk melakukan pengawasan. Ini gantiin satpam nih sebentar ya. Ini masker detection. Ini komputer yang bilang ini saya pakai masker. Coba dilihat. Biasa. Saya lepas maskernya nanti. Lihat apa yang terjadi kalau saya lepas masker. Tahu, komputernya tahu kalau saya lepas masker. Di tag ya. Saya nggak pakai masker, kelihatan. Ini buat diterapkan di tempat-tempat transportasi umum kayak busway, kereta. Nggak pakai masker kelihatan. Jadi nggak perlu satpam lagi. Ada kawan saya yang pakai, saya nggak pakai. Yang pakai hijau, yang nggak pakai merah. Ya. Saya pakai hijau lagi, merah lagi. Kalau di bandara, Iya. kalau nggak pakai masker di mangkok, berisik. Berisik kayak gitu. Nah, harus di ini. Kalau nggak di itu nggak akan bisa. Gitu. Saya percepat aja ya. Nah, jadi itu salah satu contohnya. Nah, kemudian salah satu contoh revolusi industri 4.0 itu AI, artificial intelligence, bisa berkreasi. Jadi ini lukisan ini yang menggagas itu bukan manusia tapi AI, artificial intelligence. Jadi robot udah bisa membuat lagu, udah bisa membuat lukisan. Ini laku $10.000 ini. Ini yang bikin itu yang bagaimana kita bisa berimajinasi. Kita kan harusnya manusia bisa bikin lagu, bikin apa. Nah, ini yang bikin itu AI. Ya, mesin udah bisa bikin seperti ini. Kemudian menggantikan profesional. Jadi dokter itu di Amerika itu sudah menggunakan yang namanya, kalau kita kan ditanya sama dokter sakitnya apa, rasanya pusing, demam, terus diukur tensinya, diukur darahnya, tekanan darah, diukur apa suhunya. Nah, kalau di sana itu sudah pakai yang namanya kecerdasan buatan dan yang expert system. Kita bicarain keluhan kita, robotnya itu nanti bisa tahu kita tuh sakit apa dengan dikomparasikan dengan kondisi tubuh kita. Misalnya suhu tubuh kita berapa, tekanan darah kita berapa, terus apa yang kita keluhkan. Aduh, saya merasa ini udah enak tenggorokan, tapi tekanan, tapi kemudian suhu tubuh kita sekian. Oke, terus kemudian cek darah sekian. Udah ketahuan, itu sudah bisa menghasilkan anamnesa, sudah bisa menghasilkan diagnosa. Oh, kamu sakit ini. Jadi nggak perlu dokter. Bisa menggantikan dokter, bukan nggak perlu, masih perlu, tapi bisa menggantikan banyak pekerjaan dokter. Lawyer juga begitu. Pengacara, ini melanggar kasus apaan? Masukin aja. Datanya langsung keluar. Pasal ini, pasal ini, pasal ini. Buat semua bidang. Dan bahkan sekarang, yang lagi kita lakukan itu develop itu robot untuk Korea. Robot untuk Kori. Ya. Ngaji. Robot brutal. Jadi kita tunjukin ayat, dia bisa ngaji, dia dilengkapi dengan synthesizer suara. Jadi suaranya, presisinya, baca ayatnya, panjang pendeknya, tajwidnya jauh lebih sempurna daripada motor. Tapi itu bukan manusia, itu robot. Dan dia bisa ngajarin orang. Jadi kalau kita bicara, kita citatin ayat, bacain ayat, ternyata salah. Oh, kamu salah. Kamu nggak, ayatnya bukan begini. Jadi robot lebih pintar ngaji nanti daripada kita. Jadi kalau ada pertanyaan, kalau misalnya robot udah jago baca Quran daripada kita, terus padahal Quran itu ciptakan buat manusia, jadi manusia harus apa? Nah, itu silakan direnungkan itu pertanyaan itu kan. Kalau hanya membaca Quran, robot sekarang jauh lebih jago nanti baca Quran. Jadi
Manusia harus apa lagi menarik? Oke, kita lanjutkan. Nah, inilah yang ciri-ciri kehidupan di era 4.0 tadi, ya, di era industri 4.0. Ini harus diingat. Jadi, ciri-ciri di kehidupan era 4.0 adalah yang pertama memerlukan transformasi digital. Jadi benar seperti yang katanya Pak Agus Sudarmaji. Yang kedua, online dan real time. Ketiga, memanfaatkan otomasi dengan big data, AI dan IoT. Keempat, inklusif dan global. Yang kelima, sharing ekonomi dan digital currency. Yang keenam, orkestrator dan kolaborasi dalam kerja. Yang ketujuh, solusi berbasis cloud. Ini ada 7. Apa ini mungkin istilah-istilahnya masih terkesan asing, nanti akan kita jelaskan satu persatu ya. Jadi yang pertama, memerlukan transformasi digital. Jadi transformasi digital itu untuk menumbuhkan yang namanya literasi digital. Ya, ini adalah dasar dari industri 4.0. Apa yang dimaksud literasi digital? Kita lihat kalau misalnya dalam bahasa Inggris, buta huruf bahasa Inggrisnya apa? Illiterate ya. Di masa depan, yang disebut dengan buta huruf illiterate itu bukan berarti kita tidak bisa membaca huruf. Ya, semua orang sekarang bisa baca, hampir semua orang bisa baca. Tapi yang disebut dengan buta huruf di depan itu bukan hanya membaca huruf, tapi orang yang tidak bisa membaca tren, membaca perubahan, membaca atau dan beradaptasi. Jadi kalau kita istilahnya orang politik bilang, wah ini kalau saya baca situasi politiknya lagi begini, nah itu dia berarti membaca, ya kan? Atau kalau orang seorang ekonom, wah yang saya lihat nih keadaan ekonomi sekarang begini, nah itu dia membaca. Itu membaca, artinya membaca itu menganalisa. Ya, perintah pertama di Al-Quran adalah ikron, baca. Tapi apakah itu hanya membaca ayat? Tidak. Ya, al-lazi ala mobil kolam, mengajar dengan perantaraan kolam, pena. Pena itu apa? Apakah hanya 2 pena? Atau kode byte informasi, kode byte itu juga bisa disebut pena. Kajiannya banyak. Ya, tapi intinya membaca itu harus apa? Kita membaca itu harus menggunakan seluruh kemampuan kita. Ya, harus bisa membaca analisa. Dan termasuk dengan digital itu hanya alat. Tapi kita harus bisa membaca apa yang terkandung di dalam makna itu. Nah, karena itu yang berhubungan dengan yang ketiga, kemampuan analisa, literasi digital, dan berpikir kritis sangat diperlukan. Sebab sisi negatif dari 4.0 adalah banyak sekali data. Ya, termasuk data penting, data receh, dan hoax. Apa itu data penting? Ya, datanya sangat berguna untuk kehidupan kita. Data receh apa? Data yang nggak penting. Data hoax, yaitu data bohong. Bagaimana kita memilah ini data penting, data receh, data hoax? Kalau data hoax mungkin kita bisa pilih. Tapi data penting dan data receh. Data receh itu apa? Tahu nggak data receh ya? Itu kalau itu bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggrisnya unimportant data gitu kan. Ya, apa press itu. Ya, jam data. Data receh itu data yang nggak penting, itu data yang benar, tapi nggak usah kita ikutin gitu. Contohnya apa? Kalau Anda baca sekarang media-media online ya, itu kan banyak sekali berita-berita itu yang sebenarnya nggak penting kita ikutin gitu. Berita artis, terus berita-berita yang sebenarnya ngapain sih berita ini kok ditayangin gitu, kadang-kadang gitu ya. Itu sengaja. Itu adalah berita receh itu, berita nggak penting itu, mohon maaf ya. Itu adalah bentuk lain dari sensor sebenarnya. Jadi sensor ini berbeda dengan ketika zaman Orde Baru ya. Kalau zaman Orde Baru yang namanya sensor itu kan dibungkam langsung, nggak boleh tayang. Tapi sekarang yang namanya sensor itu berada dalam bentuk ya data-data yang nggak penting, ya informasi-informasi yang nggak penting. Kayak ada artis balapan karung, buat apa ditayangin di itu terus? Terus ya yang mohon maaf ada artis berzina kok kenapa dibesar-besarin gitu? Ya kan? Padahal itu berzina, ngapain ngikutin? Dan anehnya lagi banyak yang ngikutin. Tapi artinya apa? Itu
semua kan supply and demand. Kenapa ditayangin terus, ya banyak yang minta, banyak yang lihat. Walaupun itu maksiat. Nah, jadi kenapa banyak begitu? Itu sengaja karena itu adalah sebuah pengalihan isu. Saya balik lagi. Zaman sekarang yang namanya sensor dilakukan dengan menampilkan berita-berita yang tidak semestinya, yang tidak penting. Tapi harus Anda ketahui, ketika kita memperhatikan berita-berita yang tidak penting, saat itu pula Anda sedang mengabaikan berita-berita yang sebenarnya penting. Itu hukumnya. Jadi sensor zaman sekarang adalah disebarkanlah dengan luas berita-berita yang receh, supaya kita perhatikan bersama berita-berita itu. Dan saat kita memperhatikan berita-berita receh, saat itu pula kita sedang mengabaikan berita-berita yang sebenarnya penting. Jadi inilah butuhnya kita yang namanya kemampuan berpikir kritis dalam sini. Banyak berita, ada 100 berita dalam sejam kita terima di smartphone. Apakah harus kita baca semuanya? Tidak perlu. Inilah kita tentunya transformasi digital itu harus mampu memilah-milah mana berita yang penting buat kita, mana yang nggak penting, mana yang berita yang menuju pada perpecahan, mana yang mempersatukan umat. Itu yang sulit, ya. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai ini, lah. Tapi ini gambaran besar yang melakukan transformasi digital intinya adalah supaya kita memiliki literasi digital dan berpikir kritis, supaya kita bisa membedakan data penting, data receh, dan hoax. Nah, yang kedua dalam transformasi digital, sesuai dengan industri kinerja 4.0 adalah online dan real time. Apa itu artinya online dan real time? Yang pertama, itu semua dilakukan tidak melalui tatap muka, berbisnis, meeting, jual beli, bermuamalah. Yang tadinya kita melalui tatap muka, tapi sekarang kita tidak perlu tatap muka, kita harus melalui transaksi online. Ya mungkin akan sekarang yang ahli fikih bisa berdebat ya. Ini sah nggak kalau transaksi tunai tapi nggak tatap muka? Ya, transaksi tunai nggak tatap muka, uangnya melalui transfer, terus pengiriman melalui dropship atau pengiriman melalui kurir. Kan kalau yang namanya transaksi muamalah tunai kan ada uang, ada barang, dan di tempat yang sama. Sekarang tempatnya nggak sama. Tempatnya berbeda tapi online. Nah ini fikih harus dikaji ini, terutama fikih mengenai fikih kontemporer. Ya itu nanti kita serahkan pada mereka. Tapi intinya salah satu ciri khasnya adalah semuanya real time dan online. Saya sehari-hari di kantor, rekan kerja saya adalah orang Amerika, orang Cina, orang India. Kita transaksi jual beli tatap muka ya online. Apalagi kondisi pandemi begini, nggak mungkin saya datang ke sana. Sekarang rapat-rapat direksi ya di semua perusahaan besar. Mungkin kalau Iwan yang kerja di perusahaan tahu ya. Dulu rapat itu pakai buka hotel, nyewa hotel supaya datang ke sana. Terus tempatnya kadang-kadang pindah, kadang-kadang di Bandung, kadang-kadang di kantor cabang di Sulawesi, semuanya ke sana, sewa hotel, buka hotel. Nah tapi sekarang apalagi dengan musim pandemi, semuanya serba online, meeting pakai Zoom atau pakai Google Meet. Ya ini di satu sisi dia memukul industri pariwisata, hotel-hotel jadi nggak laku. Yang tadinya buat meeting, buka sewa kamar banyak, sewa tempat pertemuan, sekarang udah nggak perlu. Hancurlah industri perhotelan, di hospitality hancur sini. Makanya salah satu efek pandemik ini mungkin ya walau-walau apakah ini alami atau by design. Tapi ini memang diarahkan supaya kita semua ke arah digitalisasi. Kita semua diarahkan ke sana, mau nggak mau gitu. Karena ya udah nggak mendukung. Kita meeting sekarang harus online, dan orang sekarang meeting online lebih percaya. Kalau kita mau ketemu, saya mau lihat tokonya, oh jangan. Sekarang lagi social distancing, nggak mungkin kita ke toko. Kalau dulu kan kalau ada yang di online, kita baru yakin kalau kita ke tokonya kan. Ya kita nggak perlu sekarang. Ya, sekarang online itu lebih dipercaya daripada fisik, karena orang nggak mau fisik karena social distancing, karena pandemi. Nah, kita jangan heran. Jadi sebagian besar rekan kerja kita bahkan nggak pernah lihat. Saya sama orang Amerika, saya nggak tahu
Amerika atau enggak, tapi saya lihat dari websitenya, oh ya ini dari Amerika, kita udah janjian di Zoom meeting. Makanya saya tekankan sekali lagi akan TTT kalau melakukan Zoom meeting, jangan dengan cara berbagi linknya aja, tapi lakukan dengan password. Karena kalau hanya berbagi link, kita bisa masuk penumpang gelap yang nggak tahu dia ngakunya salah satu dari kedua belah pihak. Itu sangat berbahaya, apalagi kalau pesertanya lebih dari 10 orang. Ya, ini hanya sekedar tipsnya. Ya, jadi yang nomor 3 di media pertemuan adalah aplikasi meeting seperti Zoom, Microsoft Teams, Zoho, Google Meet, dan lain-lain. Nah, yang keempat, tapi ada keuntungannya, karena segala macam pertemuan bisa didokumentasikan visual dan suaranya dengan fitur record maupun software terpisah. Ya, ini saya lakukan ini tuh saya lagi direkam nih. Ya, OBS ini direkam semuanya. Jadi yang saya ini didokumentasikan, nanti saya masukin ke YouTube, bisa dilihat lagi nanti. Ya, kemudian kelima, jika ada masalah, dahulukan googling how to atau bagaimana cara, atau yang lebih canggih Alexa atau Output Oke Google. Ya, ketimbang tanya orang. Sekarang misalnya kita mau nanya pertanyaan apa kayak pertanyaan bagaimana cara menggoreng ikan, itu nggak usah pakai ini, langsung aja Google bagaimana cara memanggang ikan nila, langsung keluar tuh bagaimana cara memanggang ikan nila. Oh, resep ikan, caranya bagaimana? Tuh, ya. Pokoknya kita mau nanyain apa Bu, bagaimana caranya, apakah itu, apakah ini, apa nama ibu kota, siapakah sini? Ya, tanya aja googling dulu, jangan nanya ke orang dulu. Itu orang kedua. Tanya Mbak Google dulu. Ini kalau mau nanya nama saya ada di sini. Rian Irawan Haryadi, pekerjaan saya juga bahkan ada di sini. Rian Irawan Haryadi, ya. Oh kan? Ya. Lebih mudah dicari. Jadi orang mencari saya tahuan, ya ini saya. Ya, susah kita ngumpet. Data kita selalu ada di internet, data kita ada, ya. Jadi orang susah ngumpet sekarang. Kalau nggak dicari sini ya di Gojek. Kalau nggak di Gojek ya di Facebook, ya. Jadi itulah bahayanya digital. Nanti kita bahas sisi negatifnya. Ya, jadi kalau ada masalah Pak, kalau di era transformasi digital, jangan tanya orang dulu, tanya dulu Google. Apa aja tanya Google? Ya, bagaimana cara mengikat hati akhwat, tanya Google dulu. Di situ ada. Kedua baru tanya di orang. Nah, kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan otomasi dan big data. Ingat, di era budaya kerja 4.0, otomasi bisa menggantikan tenaga manusia. Berpikir otomasi ketimbang repertual. Nanti kita bahas di sini teknikalnya. Contoh menggunakan mail merge sistem templating untuk menciptakan dokumen. Sekarang saya tanya, kalau misalnya kita mau undang, ya peserta undangan di email kan, ya pakai Word. Pertanyaan saya, ya, ini yang admin siapa ya di sini pernah jadi admin? Apakah kita menulis undangannya, misalnya ada 100 orang, undangannya kita tulis 100 kali, atau kita bikin template 1, kemudian kita list 100 nama, baru kita masukin 100 nama itu ke template. Mana yang dipakai? Yang pernah jadi admin saya nanya. Hah? Yang kedua ya. Tapi kalau yang belum ngerti, belum transformasi digital, tulis 100 kali. Tulis email, tulis suratnya 100 kali. Ya enggak, kalau paling enggak copy paste yang paling gampang ya. 100 kali 100 bikin. Padahal ada cara yang lebih bagus. Bikin template-nya, masukin kemudian variabel-variabelnya. Kan nama itu kan bisa berubah-ubah kan. Tapi kan template-nya itu aja. Nah, itu berpikir seperti itu. Yang dibutuhkan dengan transformasi digital. Nah, jadi otomasi ini mencakup 3 hal sebenarnya. Jadi, business process automations, robotic process automations, dan cognitive automations. Ya, ini akan kita bahas nanti. Kita bahas lebih jelas nanti. Tapi dalam ini
dalam proses automation saat ini, salah satu pihak yang paling kentara adalah kalau e-commerce ya. Kalau Anda punya toko e-commerce, ada pesanan masuk, yang biasanya dilakukan orang apa? Kita ngecek, oh ada pesanan masuk nih, misalnya kita jual baju koko gitu kan, ada yang masuk nih, ada yang dia sudah transfer, ya udah kita ambil baju kokonya, ya kan dari gudang, terus kita bungkus, terus kemudian kita lari ke ekspedisi, entah itu tinggi atau JNE, kan begitu kan ya. Tapi kalau dalam otomasi, mohon maaf, Anda nggak perlu baju kokonya ditaruh di rumah, taruh aja di gudang yang disewain. Entah itu gudangnya itu punya Amazon atau punya siapa, atau ya kita udah banyak juga startup lokal yang punya, kayak Cargo.id itu udah punya, jadi promosi. Nah, di gudang itu ketika nanti ada, misalnya kita punya Tokopedia ya, akun Tokopedia, ketika ada yang pesan baju koko kita, itu langsung, jadi begitu dia bayar, kan Tokopedia sudah meneliti kan, sudah terinput kan, kalau ada pembayarannya sudah ada notifikasi. Itu dengan adanya bisnis proses automation, dengan notifikasi itu dia langsung memerintahkan gudang kita, ini ada pesanan baju koko udah dibayar 20 piece. Nanti robot langsung cari gudang itu, dicari pakai robot. Di rak kita di mana? Oh di rak kita adalah 3F, cari, ambil 20 piece, set, ditaruh sama robot, kemudian robot ditaruh di depan, dibungkusin langsung, terus kemudian di tagging alamatnya sesuai dengan yang pesanan di Tokopedia tadi. Terus alamatnya 1 jam kemudian itu sudah di delivery. Gak ada manusia, otomatis. Deliverynya langsung dianterin deliverynya masih terbiasa, tapi sudah diantar sama orang. Jadi yang ngambil barangnya itu robot, yang ngebungkusin itu robot, yang nge-tagging alamatnya itu robot, taruh ibaratnya di depan pintu, dan itu kurir tinggal ambil sejam kemudian. Ya, itu tiap jam diambil di gudang itu. Mana nih pesanan dari ini, diambil, kumpulin, taruh di depan. Ya, itu proses tanpa melibatkan manusia. Jadi bahkan kita yang punya bisnis online yang jual baju koko nggak perlu sama sekali, nggak perlu terlibat. Itu diurusin sama gudang, kan? Ya, tapi di situ yang tenaga yang tadinya konvensional, kuli, terus kemudian admin, kemudian tukang bungkusin, hilang semuanya. Ya nganggur. Ya tapi itulah teknologi 4.0, dan makanya itu efisiensi. Kenapa barang dari Cina ke Indonesia itu bisa dalam waktu 7 hari kirim. Benar 7 hari. Kenapa? Karena ketika kita sudah membayar, dia langsung kasih notifikasi, kesananya langsung dibungkusin gitu pakai robot set. Biasanya Shopee Lazada langsung begitu, benar datang dalam waktu 7 hari. Luar biasa memang prosesnya seperti itu, tanpa melibatkan manusia dengan otomasi. Ya, tapi nanti kita akan bahas ini perlahan. Kita yang buat kita apa, yaitu yang minimal kita bisa ngirim email dulu, gak usah pakai bikin satu-satu. Ya, yang kerjaannya repetitif itu cukup kita kerjain satu, kalau bisa kerjain terus berulang kali pakai itu. Nah, inilah yang akan kita latih nanti untuk sistem administrasi dan segala macam. Ya. Nah, kemudian yang keempat, kita bersikap inklusif dan global. Artinya apa? Kita bisa kerja dengan seluruh orang di dunia ini dari latar belakang apapun. Ya, kita bisa. Saya punya bos orang Amerika, tapi punya rekan kerja orang India. Tenaga admin bisa nyewa orang Kamboja karena lebih murah, terus supplier barang kita dari Tiongkok. Jadi belum tentu sebuah negara yang kuat, misalnya Tiongkok, karena dia bisa manufacturing yang canggih, belum tentu dia bisa berdiri sendiri, belum tentu, enggak. Kenapa? Yang masarin barang dia siapa? Yang pakai barang dia siapa? Yang mau jualin barang dia siapa? Itu kan butuh orang lain. Jadi di sini kita bisa melihat kalau kita mau menyaingi negara-negara maju, kita harus lihat posisi kita tuh di mana. Ya, kalau ini dalam hal bisnis, kita punya kemampuan apa, itu yang bisa kita jual. Kita bisa kerja di seluruh dunia dengan jaringan dunia, ya, misalnya freelancer.com. Ya, kita bisa berkolaborasi dengan seluruh orang yang ada di dunia. Dan kita bisa ambil keunggulan dari situ kalau kita bersikap inklusif dan global. Ya,
Jadi semakin kita terbuka. Nah, kalau kita semakin eksklusif, justru kita akan semakin terisolir, dan itu kita tidak akan dapat kemajuan apa-apa. Jadi salah satunya adalah kita memang harus memiliki kompetensi. Ya untuk bersaing tentunya kita harus punya kompetensi. Kalau nggak punya kompetensi, ya kita hancur di sini. Tapi untungnya adalah kita jaringan pasar kita terbuka luas seluruh dunia. Nah, kemudian selanjutnya adalah sharing ekonomi dan digital currency. Maksudnya apa? Semakin banyak sumber daya yang bisa di-sharing ketimbang dimiliki. Contoh, ya, Gokar. Bos saya dari orang Amerika ke sini, dia tidak punya mobil, nggak beli mobil. Apakah dia nggak punya uang buat beli mobil? Punya, tapi kenapa nggak punya mobil? Ya buat apa? Mobil harus dibeli, harus dirawat, di-maintain, segala macam. Dia kemana-mana naik apa? Naik Gokar. Ya kok nggak punya mobil? Ya mobil buat apa? Bukan pertanyaannya gagal ya atau gimana? Bukan karena gengsi. Ya mobil kan kita hanya buat gengsi, tapi buat dia mikirnya. Buat apa mobil? Saya harus mikirin maintenance, harus mikirin perawatan, pajak, segala macam. Kan sekarang udah ada Gokar, udah ada Grab, udah ada Uber. Demikian juga kayak hotel, kayak Airbnb. Itu adalah prinsip dari sharing ekonomi. Kalau bisa sewa, ya buat apa beli? Contoh, solusi kita adalah di cloud. Kita masang server ada di cloud. Buat apa kita beli komputer sendiri? Menyediakan berbagai macam server. Kalau dulu kan kalau namanya perusahaan IT ya, mungkin nggak general nggak tahu. Kita punya yang namanya dedicated server, disimpan di bawah tanah segala macam. Sekarang buat apa? Orang sudah disediain di cloud, tinggal sewa aja, tinggal pakai. Nggak perlu nyediain infrastruktur segala macam. Ini adalah contoh dari industri 4.0. Jadi belum tentu yang namanya orang segala sesuatu itu harus memakai CAPEX atau capital expenditure. Sekarang semuanya perusahaan itu berbasis OPEX, ya, operational expenditure. Jadi cuma pemakaian bulanan aja, nggak usah mikir investasi di awal, nggak usah beli mobil, ibaratnya. Buat apa mobil? Bayar ratusan juta, harus di-maintain. Yang mendingan Gokar, lebih efisien kemana-mana, ya kan? Nah, seperti itu contohnya. Jadi memang dipikirkan segala macam itu sharing ekonomi. Ya. Kemudian semakin jarang orang menggunakan uang cash untuk membayar. Nah ini salah satunya contoh digital currency. Ya, yang membedakan pengaruh digital currency adalah kita semakin jarang menggunakan uang cash. Ya, kalau ada pergi ke Cina, ke Tiongkok itu udah nggak pakai uang cash, jarang. Kita mau bayar uang cash malah dilihatin. Dia periksa ini beneran nggak uang cashnya? Benar. Tapi kalau kita mau menggunakan yang platform digital mereka, misalnya Alipay, itu yang dijamak Alipay atau Tencent Pay, kita tinggal tip, itu aja selesai. Ya, pertanyaan gimana kalau terjadi bencana dan semuanya ini rusak? Ya udah berarti kiamat finansial. Ya, iya, supaya kita tergantung dari itu kok digital loh. Ya hilang semua. Ya itulah. Jadi semakin kita tergantung pada digital ya, kalau terjadi sesuatu ya hancurnya ya lebih dahsyat. Ya kan kita digital currency. Kalau ada terjadi bencana, servernya rusak, sedangkan kita nggak punya uang cash, ya gimana caranya? Ya. Itu kiamatnya lebih kerasa lagi baru. Padahal yang rusak cuma server, tapi itu udah bakalan nanti. Nah, misalnya itu bakal kayak kiamat, chaos di mana-mana. Ya karena udah nggak ada pembayaran, cash udah nggak ada. Uang kertas masih mending ada fisiknya. Ya kan? Di semua ini dari online. Ya oke, tapi nantilah itu kita bahas ya. Nah, kemudian orchestrating dan collaborative working. Nah, apa itu orchestrating? Jadi kita kalau bekerja di masa depan di dalam transformasi digital, jadi itu sebenarnya udah nggak ada kedudukan bos dan karyawan karena semuanya sama-sama sejajar, sama-sama butuhin. Ya, kita yang ada adalah rekanan. Kita butuh admin, kita sewa admin tenaganya. Kita butuh pengacara, kita sewa. Kita butuh programmer, kita bayar programmer. Jadi nggak ada yang namanya atasan bawahan.
semuanya sejajar. Kalau di pekerjaan di kolaboratif working mungkin ada koordinator, tapi dia hanya mengkoordinasi karena semua orang bisa bebas keluar masuk. Semua orang punya independensi. Yang penting dia punya skill. Nah, yang kedua, kerja ini cenderung fun. Maksudnya fun apa? Senang, maksudnya bisa di mana saja selama ada akses internet dan kapan aja selama tidak meeting. Saya kerja efektif per hari. Mohon maaf, itu saya bekerja itu hanya 5 jam sehari. Ya, saya cuma kerja 5 jam sehari untuk meeting dan segala macam. Tapi sisanya ya udah. Bisa dibilang saya, kalau boleh dibilang nggak kerja. Karena selain 5 jam itu kerjaan saya telepon-teleponan, terus meeting sama rekanan. Cuma gitu. Tapi yang dilihat kan produktivitas. Ya selama ada akses internet. Dan itu tidak mesti, kan sekarang kan saya bisa ngandelin otomasi. Ya kan? Bikin proposal, masukin template, selesai, kirim. Bikin ada penawaran, masukin ada yang namanya platform sendiri, ada software namanya HubSpot, selesai. Nah, itulah yang namanya kerja di budaya kerja 4.0. Karena ada otomatisasi, saya cuma 5 jam sehari. Misalnya di WFH ya main sama anak istri, gitu kan. Terus kemudian yang ketiga, biaya per pemakaian. Kalau nggak diperlukan, ya dimatiin. Kalau diperlakukan lagi, ya dihidupkan. Jadi ini mirip kayak kita orkestra ya. Kalau orkes kan semua alat musik tidak seluruh dalam 1 detik yang sama dipakai kan. Kadang-kadang semuanya jalan, kadang-kadang biola aja, kadang-kadang cello aja, kadang-kadang drum aja, gitu kan. Nah, artinya apa? Artinya itu kita bisa memilih mana yang mau dinyalain, mana yang mau dimatiin. Ini yang disebut dengan kerja orkestrasi. Nah, contohnya apa? Ya paling gampang, kita punya sumber daya mobil. Ya mobil angkutan. Sekarang kalau kita mau ngangkut kemana-mana, kalau zaman dulu yang namanya Pizza Hut, restoran-restoran, mereka punya divisi delivery, benar nggak ya? Yang kayak truk kemudian kayak motor di belakangnya kayak ada tempat buat naruh makanan. Sekarang udah nggak ada. Kenapa? Ya kan udah ada gosen. Kalau mau kirim pesan aja gosen. Kalau nggak butuh ya nggak butuh. Bayangin kalau punya divisi sendiri, divisi antar sendiri, biayanya berapa? Pekerjanya berapa? Motornya berapa? Tunjangan karyawannya berapa? Makanya nggak aneh sekarang di era pandemi ini hotel-hotel tuh udah nggak punya office boy lagi, nggak punya pekerja lagi. Jadi kalau setelah hotel dipakai, orangnya pergi, yang dilakuin sama manajer hotel pesan GoClean, pesannya GoClean, beres, selesai. OP paling cuma buat koordinator. Oh udah beres kamarnya, oh udah bersih, ya udah selesai. Kalau yang delivery, oh nih baru